Salam, selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Pentakosta Minggu 31 Mei 2020 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lia Voice Lobo STH. Selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam hidup kita. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel merayakan sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa Perjanjian Baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum Ia menderita, mati, bangkit dan terangkat naik ke surga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama, muliakan Tuhan Allah dengan menggunakan bahasa Sabu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian Pentakosta ini terpilih dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita menyambut dengan menyanyikan nyanyian Yesus Baik dalam bahasa Rote dan Ende Flores. Yesus malole, malole,
Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku kesalahan dan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, saat ini ya Allah, kami memberanikan diri kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Karena itu ya Tuhan, dengarlah kiranya doa permohonan kami ini ya Allah. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Jiwa Rindu dengan irama Kuperlukan Juru Selamat dalam bahasa Timur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah dari Roma pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah mereka yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama dengan menggunakan bahasa Belu. Anugerah
pujian jemaat silakan berdiri. Kita akan membaca Mazmur 34 ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membaca ayat genap, jemaat akan membaca ayat yang ganjil. Mazmur 34 ayat 16 hingga ayat yang ke-23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan dalam bahasa Tewa Alor. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari pencurahan Roh Kudus minggu pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 13. Sebelumnya mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan segala sesuatu oleh firman dan Roh-Mu. Engkau juga telah menyatakan kehendak-Mu sejak zaman purbakala, dan sampai hari ini Engkau masih berfirman kepada umat-Mu. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, supaya kami mendengar suara-Mu, menghayati dan melakukan kehendak-Mu. Karena itu berkatilah kami dengan Roh-Mu ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita ada dalam perayaan Pentakosta dan kita akan berbicara di bawah tema besar yang diberikan oleh Majelis Sinode, pencurahan Roh Kudus membuat bahasa-bahasa menjadi dimengerti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan Hari Raya Pentakosta sering orang sebut dengan Hari Pencurahan Roh Kudus. Ya. Dalam Perjanjian Lama, bagi orang Israel, Hari Raya Pentakosta ini mereka sebut dengan istilah Hari Turunnya Taurat dari Gunung Sinai dan juga Hari Pengucapan Syukur atas hasil panen sebagai bukti pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Sebutan mereka ini memiliki satu prinsip teologis bahwa hari pencurahan berkat-berkat Allah yang rohani dan berkat yang jasmani, ya, bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Turunnya Taurat merupakan karunia rohani dan adanya hasil panen merupakan karunia pemeliharaan Allah bagi umatnya. Pada sisi lain, umat Israel juga kenal adanya pencurahan roh. Tapi pencurahan itu masih terbatas pada pentabisan raja, imam, dan nabi. Nah, dalam masa perjanjian baru, setelah Yesus datang dan menggenapi hukum Taurat, pencurahan roh tidak hanya terbatas pada raja, imam, dan nabi, tetapi pada semua orang yang percaya pada Tuhan mendapat pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya dikaruniai roh untuk menyampaikan firman sesuai dengan bahasa masing-masing, sehingga yang mendengar menjadi mengerti dan memahami apa yang mereka maksudkan. Dalam Kisah Pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10, ditulis di situ bahwa
orang-orang yang hadir datang dari berbagai suku bangsa, yaitu dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, dan begitu banyak yang lain. Di tengah-tengah sekian banyak suku bangsa dan adat istiadat ini, Roh Kudus berkarya membuat mereka bersatu untuk mendengar kabar baik, sehingga mereka yang tadinya baptis karena adat, baptis karena bangsa yang berbeda-beda, dibuat mampu oleh Roh Kudus untuk mengerti dan menerima kabar baik dari Injil Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat keadaan umat pada waktu itu. Mereka datang dari berbagai budaya. Mereka datang dari latar belakang adat istiadat yang beda-beda. Tapi pada hari Pentakosta, perbedaan itu disatukan oleh Roh Kudus. Ya, pada hari Pentakosta, perbedaan itu disatukan oleh Roh Kudus. Sekarang pun, Bapak Ibu saudara-saudara, perbedaan-perbedaan di antara kita pun dipersatukan oleh Roh Kudus. Contoh yang sederhana juga adalah tentang perbedaan tentang suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dipersatukan oleh Roh Kudus dalam gereja Tuhan. Kita bisa ambil contoh atau lihat dalam kita punya hidup. Dalam gereja ini juga, meskipun kita berbeda-beda, kita dipersatukan oleh Roh Kudus. Ada orang Alor, ada orang Dawan, orang Rote, orang Belu, ada Helong, Jawa, Batak, begitu banyak orang. Pasti mereka punya bahasa-bahasa masing-masing, ya. Kalau orang Alor menyapa Tuhan dengan sebutan orang Alor. Orang Alor menyapa Tuhan dengan sebutan Lahatala, atau biasa dibilang Lahta. Orang Dawan biasa punya sebutan untuk Tuhan Wisneno. Orang Rote Lamatuak, orang Belu Maromak, orang Sabu Deo Ama, orang Sumba Miri, orang Helong Lamatua Allah, ya. Orang Jawa Gusti Allah. Dan begitu banyak lagi bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tapi kita semua dipersatukan oleh Roh Kudus. Kita semua menyapa Tuhan dengan bahasa ibu kita. Namun kita punya pengertian yang sama bahwa betapa Tuhan atau Allah yang mengasihi kita itu berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Meski bahasa ibu kita berbeda, tapi kita saling memahami. Itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat peristiwa Pentakosta. Kalau saja pada waktu itu Roh Kudus tidak dicurahkan pada murid-murid, mereka bicara pakai bahasa Galilea saja, pasti orang banyak yang ada di situ bisa salah paham, bahkan bisa berkelahi. Ya, kalau tidak saling mengerti, pasti bisa kacau. Tapi karena Roh Kudus ada, maka kekacauan itu menjadi hilang. Sekali lagi Bapak Mama, kalau orang banyak berbicara dan berbicara dengan bahasa Galilea saja, para murid bisa jadi ada salah paham yang terjadi di situ. Dan kalau tidak saling mengerti, bisa jadi akan ada kekacauan. Dari sini kita bisa katakan juga Bapak Ibu, bahwa ketika kita tidak saling mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh orang-orang di sekitar kita, pasti akan ada salah paham. Kalau tidak saling mengerti, pasti akan ada salah paham. Pasti akan ada konflik. Dan memang dalam kenyataan,
Biasanya kalau tidak saling mengerti itu akan menimbulkan konflik. Ya. Suami istri tidak saling mengerti, baku mengerti, pasti konflik. Tetangga dan tetangga soalnya bisa saling mengerti, pasti akan ada konflik. Tapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus berkenan menguduskan semua perbedaan dan penghalang yang ada, sehingga terciptalah satu pemahaman yang benar bagi semua orang yang mendengar berita Injil itu. Dan akhirnya tidak ada yang saling tersinggung, tidak ada yang salah paham, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang kacau. Itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Tuhan terjadi pada waktu itu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, memang janji Tuhan Yesus untuk mengutus Roh Kudus pada dasarnya bertujuan agar manusia bisa hidup baku damai, saling mengasihi. Sebabnya di Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, ada dikatakan di situ, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia." Apa Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karya Roh Kudus yang utama adalah membuat orang-orang percaya untuk saling mengasihi. Sehingga hubungan yang pernah terputus di antara mereka direkatkan kembali atau dijalin kembali. Sekali lagi, karya Roh Kudus yang utama adalah membuat orang-orang percaya untuk saling mengasihi. Yang pernah terputus hubungannya direkatkan kembali. Hubungan dengan orang tua, dengan famili, anak, tetangga, direkatkan kembali atau dijalin kembali. Dengan begitu dalam keluarga orang percaya, dalam hidup tetangga orang percaya, tidak ada lagi yang baku marah, tidak ada lagi yang baku ancam, baku jengkel, baku pukul, dan seterusnya. Mama, saudara-saudara, itulah sebabnya Roh Kudus yang adalah Roh penghibur dikaruniakan pada orang percaya supaya kita ini mengalami damai sejahtera. Kita ini mengalami damai sejahtera. Bapak, Mama, saudara-saudara, di Yohanes 14 ayat yang ke-27 katakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dari sini kita bisa katakan atau kita bisa bilang bahwa demikianlah Roh Kudus dikaruniakan pada kita, dimaksudkan supaya membalut semua luka batin, kita dapat mengalami damai sejahtera serta pengampunan dari Kristus. Selanjutnya, kita juga bisa menghadirkan kasih dan pengampunan untuk sesama, sehingga kita dan sesama yang lain mengalami damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus menolong kita untuk berubah dan berbuah. Roh Kudus menolong kita untuk berubah dan berbuah dalam pertumbuhan iman kita. Setiap orang yang hidup menurut Roh akan dapat melihat perubahan hidupnya dari waktu ke waktu. Kalau dulu bakalai, sekarang sonde lagi karena Roh Kudus masuk, ada di dalam diri. Kalau dulu ada baku sonde enak, karena sonde mengerti, sekarang sonde lagi karena ada perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Sekali lagi, Roh Kudus menolong kita untuk berubah dan berbuah dalam pertumbuhan iman. Setiap orang yang hidup menurut Roh akan bisa lihat perubahan hidupnya dari waktu ke waktu. Buahnya akan menjadi lebih baik. Sedangkan orang yang hidupnya menurut daging, tanpa mau mengalami pencurahan Roh, hidupnya tidak akan pernah berubah dan berbuah. Bahkan mungkin semakin hari akan semakin buruk.
Hasil dari hidup yang telah berbuah terlihat dari pertumbuhan iman. Dia menghasilkan apa? Goboro katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan ada pada diri orang itu kalau dia menerima pencurahan roh di dalam diri. Bapak, mama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari Senin kita semua akan ada dalam perayaan perjamuan bersama, perjamuan kudus. Di situ kita mensyukuri dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Kita juga mensyukuri kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menolong dan menghibur kita. Kita bersyukur, kita bersukacita bersama-sama. Kita juga mengenang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di meja perjamuan kudus, kita akan saling melayani dan mengambil bagian. Baiklah kita melayani dan mengambil bagian dalam perayaan perjamuan itu dengan saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga yang ada adalah damai sejahtera di hati kita ketika kita ada duduk bersama dalam meja perjamuan itu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku iman kita. Saya jemput kita berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon berkatilah persembahan syukur kami, sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kerelaan sendiri. Semuanya Tuhan punya, dan yang kami berikan juga adalah dari tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan, kita sama-sama menyanyikan NKB nomor 128, Ku berserah kepada Allahku dalam bahasa Sumba Timur.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berteduh diri dan kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang selalu hadir bagi kami dalam situasi kami yang seperti apapun juga. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa di hari ini ketika kami merayakan Pentakosta, kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua untuk mau menerima Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya kami menjadi aman dan damai. Bahasa-bahasa kami yang berbeda-beda dipersatukan, bahkan pikiran-pikiran kami yang berbeda-beda itu juga disatukan oleh Roh Kudus, supaya kami saling memahami satu terhadap yang lain. Ya Tuhan, ya Allah kami, kehidupan kami mau pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Allah sendiri. Kami sadar Bapa, bahwa kalau kami mau menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, mau supaya kami berubah dan berbuah, kami menerima Kristus di dalam hati kami, membiarkan Roh Kudus bertata di dalam hati kami, supaya kami diubahkan. Tuhan menolong kami sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini Allah. Kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka atau di mana saja mereka berada. Tuhan sertai hidup mereka, melindungi mereka dari segala mara bahaya, maut, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan berbagai-bagai gangguan yang lain. Sehingga amanlah perjalanan hidup mereka karena perlindungan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang baik, saat ini kami juga datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau berdoa untuk semua anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan. Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka dengan penuh semangat, bahkan dengan penuh sukacita, mereka belajar, mencari ilmu untuk masa depan mereka. Situasi yang sekarang ini, mereka terpaksa harus belajar dari rumah. Tapi biarlah dengan semangat yang sungguh, dengan keinginan yang sungguh, mereka mau benar-benar mencari ilmu itu, kendati pun dibatasi oleh karena virus corona ini. Bapa, kami juga mau berdoa kepadamu Allah. Tolonglah kami, biarlah Allah berkuasa atas alam ciptaan-Mu ini. Allah berkuasa atas segala sesuatu, sehingga virus corona ini dapat dijauhkan daripada kami semua. Kami kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan Allah kami yang baik, kami juga mau berdoa Bapa, bagi semua orang yang berbahagia atas umur panjang yang Tuhan anugerahkan. Biarlah perjalanan kehidupan kami isi dengan terus memuliakan nama Tuhan. Umur panjang ini adalah anugerah terindah yang kami rasakan. Terima kasih banyak Bapa, kami juga datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk semua orang yang sementara ini mengalami sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Tangan pengasihan Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Berkatilah setiap perawatan-perawatan yang dilakukan, ya Allah. Terima kasih banyak Bapa. Minggu yang baru terbentang di hadapan kami. Kami akan menjalaninya. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sebatang kara. Kami akan berjalan menapaki hari hidup kami dengan penuh keyakinan bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menyertai kami dan menopang kami. Ini kami Bapa, dengar dan sambut doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat yang setia itu, kami datang dan menaikkan doa ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri
kebaktian ini, mari kita berdiri dan dengan sukacita kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2. tuntunan Roh Kudus, Kami siap menjadi saksi di tengah dunia. kami siap menjadi terang dalam kegelapan. Kami siap menjadi pembawa damai di tengah permusuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari, Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing, mari kita minta Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada saat pagi ini. Dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau telah menuntun menyertai kami dalam firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami dalam minggu yang baru. Tetapi kami mohon Roh-Mu menjadi penuntun yang setia di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kami melangkah dalam segala aktivitas kami, Allah berkenan memberkati dengan Roh-Mu yang kudus. Ini doa, ini permohonan syukur kami pada hari ini ya Tuhan. Allah memberkati kami dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.